ada, kemudian tak ada, datang kemudian menghilang, seperti matahari, seperti bintang dan bulan. Itulah persoalan, datang bergantian. Biarkan saja, sebab hidup adalah bagaikan tantangan. Hadapi saja, menyelesaikan tantangan. Ada, kemudian tak ada, datang kemudian menghilang, seperti matahari, bulan dan bintang. Itulah persoalan yang datang bergantian. Hadapi saja, sebab hidup adalah menyelesaikan. Jalani saja, adalah menyelesaikan tantangan, sebab hidup adalah menyelesaikan tantangan. Ya, teman-teman, terima kasih. Tentu saja kita berjumpa lagi di diskusi teman sepaham perbincangan, dan tentu saja hari ini adalah agak sedikit berbeda barangkali ya. Pertama, mohon maaf karena keterlambatan beberapa menit ya, atau mungkin hampir setengah jam ya, karena ada beberapa hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu ya, masalah teknis dan sebagainya. Lalu kemudian tentu saja terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir ya. Ada banyak yang hadir. Terima kasih, dan tentu saja kenapa kemudian ini menjadi spesial ya, karena kita sekarang live atau secara langsung dari Saungeri ya. Ini tempat yang sangat luar biasa, dan keistimewaan yang kedua adalah tentu saja di sini juga sudah hadir Mang Iman Ples, yang tentu sesuai dengan apa yang di dalam poster. Saya berusaha untuk terus konsisten bahwa akan menghadirkan teman-teman dari berbagai hal ya, termasuk juga pada hari ini Mang Iman dihadirkan, yang tentunya juga kita akan membincang sesuai juga ada di dalam poster bahwa apresiasi bisa memunculkan kegilaan ya.
Jadi mungkin nanti kita akan bahas bersama dengan Mang Iman Flash dan tentunya akan kita runut satu persatu dari mana. Dan sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Lalu kemudian juga saya ingin ucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bergabung. Tentu saja ada Tama, lalu kemudian juga ada BS Gupili Group ya. Ini juga sahabat Mang Iman. Lalu kemudian juga ada Fakultas Teknik Universitas Majalengka, lalu ada Saung Iga juga. Kemudian juga ada Abang Geyot ya, dan ada Kaos Oblong Majalengka, dan tentu saja ada keluarga besar Diskom Kabupaten Majalengka. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir, dan seperti yang sudah saya janjikan di sini sudah hadir juga Mang Iman Flash. Yang tentunya akan saya yakin bahwa ini akan menjadi luar biasa nanti pembicaraannya. Silakan teman-teman juga berinteraksi dengan kita semua di sini, karena ruang diskusi teman sepaham adalah sebagai salah satu alternatif untuk bersilaturahim dalam suasana seperti ini. Oke Bang Iman? Oke kesini Pak. In frame. Iya, Bang Iman ini banyak aktivitas yang dilakukan, termasuk juga hiji-hiji disebutkan malah Anggis kan nanti karena beliau ini adalah mau disebut aktivis pergerakan kebudayaan lah ya. Makanya kita harus bersyukur juga memiliki Mang Iman Flash. Dari penyutradaraan, terus kemudian juga hal yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi ya, media urusan ngeplog, urusan sebagainya lah pokoknya Mang Iman. Dan juga budidaya janggut ya. Ya, yang berjanggut merapat. Banyak Mang Iman ya. Untuk itu silakan barangkali berinteraksi terlebih dahulu ya. Meskipun tentu saja teman-teman saya yakin juga sudah hafal, tapi ini banyak juga yang pasti ingin mengetahuinya lebih jauh. Iya, baik. Tahun dan hadir dan sebagainya. Silakan Mang Iman. Ya, terima kasih Kang Iman Sabuni sudah mengundang di ruang teman sepaham. Mungkin hanya untuk melengkapi karena yang di Saung Eri, jadi sekarang kita tambah temanya itu teman sebaham ya. Yaitu teman barang hakan mungkin ya. Itu yang lebih tepatnya. Benar. Ya, terima kasih kepada Saung Eri, terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir di live-nya Kang Iman Sabuni. Juga terima kasih kepada kawan-kawan Forum Film Majalengka, salam untuk juga para Rasid, para supporter Indi Positif, juga para fansnya Kang Iman Sabuni, salam dari saya. Begitu mungkin? Oke. Dan salam Mang Iman yang terkenal itu apa itu? Oh iya, jangan lupa tetap malas dan jangan semangat. Ya. Karena ini juga rupanya menjadi virus ya. Nah ini Kang Cecep, mohon dimaklum Kang Iman Flash itu orangnya sibuk nganggur gitu. Ya. Sebentar, kita baca dulu teman-teman yang sudah mengapresiasi pada malam hari ini ya. Ada Kang Ade Holin Komarudin, beliau orang Majalengka yang sekarang berada di Aceh. Wih, luar biasa. Ya, selamat malam dan tetap berhati-hati ya. Lalu kemudian ada Kang Ketut Aminuddin juga. Salam Mang Ketut. Ada Kang Cecep Alpin Argalingga hadir. Kang Alpin, halo. dari GA Project khususnya dan kawan-kawan. Nah, ini juga salah satu yang balik. Harus diapresiasi ya. Ya. Lalu kemudian Kang Ketut datang dan menghilang. Ya. Pak Ketut, halo. Ada Pak Jeri Baginda, ada Kang Bayu Saiful Ulum. Hadir walaupun nah, ini tengah-tengah. sama-sama melakukan aktivitas budidaya janggut. Iya. Di sini kalau nggak salah. Halo Bang Bayu. Ada Reza Febian R. Ya, kemudian juga ada Hafijan Al Bukhari, selamat malam. Ya, ada Kang Ketut. Wah, teman sepaham, teman seiman cenah jemaah. Yang beriman. Pak Un Untami Harja di Cirebon juga selamat malam. Tapi ini bukan hanya untuk teman seiman aja yang bukan. Yang beda iman juga boleh kan? Boleh gitu. Kita
nanti dikiranya radikal ya, enggak kan? Buat Bayu semuanya Kang ini. Saiful, wah provokatif. Hadir mereka ya. Kang Tatang Muhyiddin di Purwakarta juga hadir selamat Oke. malam. Terima Kemarin kasih. saya habis pulang dari Purwakarta? syuting 3 hari. Salam buat orang Purwakarta ya. Oke, ya. Nah, ini benar-benar teman Teman sebaham. sebaham. Keywordnya datang. Wah, kalau sudah begini ya jangan diantep ya. Ya nganjak sok Bang bari-bari. Ya, wayana kaiman ya. Bener. Saya belum dinner gitu tadi teh. Disambil ya. Iya. Untuk sebuah lagu dulu mungkin. Oke. Oke, teman-teman, karena kita juga Ayo. apa namanya? Enggak mau saya punya liram nih. Apa namanya? Bahwa malam ini tema kita adalah apresiasi bisa memunculkan kegilaan ya. Jadi mungkin ada banyak hal yang harus kita Makan. kaji ya, lebih dalam tentang bagaimana kemudian apresiasi ini, lalu seperti apa, lalu juga apa yang harus diapresiasi, lalu bentuknya juga seperti apa. Nah, sebelum kita lanjutkan perbincangan, nih ada satu lagu dulu ya. Karena yang sekarang datangnya dari selatan, Mang Iman ini dari selatan, maka Istimewa sekali karena malam ini saya dinner ditemani sama lagu-lagunya Kang Iman Sabumi. Terima oke, kasih. ya ini ada lagu Cinta di Majalengka Selatan. Cheers. Pakai dulen ya. Di antara kemilau dedaunan, di antara tebing ketinggian menuju gunung, lewati hutan, menempuh luruh perjalanan. Cinta di Majalengka Selatan, cinta di Majalengka Selatan. Sepilir angin puaskan angan-angan, memanjat seluruh perasaan. Air mengalir redakan kegelisahan, walau dingin menakutkan. Cinta di Majalengka Selatan, cinta di Majalengka Selatan. Rindu aku, rindu bertalu-talu, rindu aku, rindu padamu. Cinta di Majalengka Selatan, cinta di Majalengka Selatan. Sepilir angin puaskan angan-angan, manjakan seluruh perasaan. Air mengalir redakan kegelisahan, walau dingin mencekam menakutkan. Cinta di Majalengka Selatan, cinta di Majalengka Selatan.
lagu ini sebetulnya adalah mencurahkan kerinduan banyak orang, bagaimana kemudian Majalengka Selatan selalu menghadirkan tempat-tempat yang memang cukup indah ya, sumber daya alam, karena kebetulan wilayah selatan itu adalah wilayah yang sangat sejuk, karena mungkin juga iklimnya sudah dilahirkan seperti itu. Karena Majalengka ini terdiri dari dua tempat ya, wilayah selatan dan wilayah utara. Wilayah selatan memang iklimnya cukup sejuk, sementara wilayah utara ya agak panas-panas lah, atau bahkan sangat panas sekali ya. Wilayah selatan sangat romantis ya, tentu saja. Makanya kemudian kadang selalu muncul inspirasi untuk baik itu lagu maupun puisi ya. Dan tentu saja mungkin teman-teman yang juga sering melakukan kekaryaan juga sangat terinspirasi oleh Majalengka Selatan. Begitu Mang Iman? Iya. Mari mau disambil-sambil. Sambil saja. Oke, ya ini ada Kang Beni Jenggo ajangan channel liwat naruh. Oh, tadi Bang. Kadi Liwat ya? Ada Kang Dedi Wijaya, ada Reisha Paujiah juga baru hadir kembali. Selamat malam. Oh ya, selamat malam tentu saja. Oke, Mang Iman. Kita sambil Ya. Mohon izin ya, saya sambil dinner nih. Ya. Oke, Yang mau merapat ke Songeri silahkan. Mangga. Mohon izin ya sambil makan ya. ya. Jadi karena ini juga ruangnya ruang nyantai, Mang Iman. Iya. Seperti di dalam poster ya, bahwa apresiasi bisa memunculkan kegilaan, dalam arti bahwa betapa apresiasi kemudian sangat penting untuk sebuah hal yang dilakukan oleh orang, karena ini bisa kemudian menjadi sebuah kebiasaan yang sangat positif, yang sangat terasa sekali kemudian ketika kita melakukan sebuah kekaryaan itu kemudian diapresiasi. Dan inilah juga yang terjadi di negara-negara lain sebetulnya. Betul. Ketika apapun yang dilakukan, sekecil apapun, bahkan seburuk apapun yang dilakukan yang berupa kekaryaan yang bersifat orsinil, itu pasti akan diapresiasi. Nah, apakah sejauh ini bagaimana kondisi di negara kita, atau khususnya karena kita berbicara lingkup Majalengka, di Majalengka berarti sebagai seorang yang juga bergerak di dalam kekaryaan gitu misalnya. Jadi bagaimana? Ya, apakah kondisinya sudah membaik atau bahkan mungkin tidak terasa sama sekali, atau apa yang kemudian yang menyebabkan ini belum bisa terjadi di sini? Baik. Saya menyikapi apresiasi itu sebagai energi ya. Karena sesuatu yang terapresiasi biasanya akan secara otomatis melakukan karya-karya lanjutan. Ini kaitannya spirit sih sebenarnya, spirit kekaryaan, bagaimana untuk tetap terus berkembang dan mengembangkan. Contoh dari Kang Iman Sabumi kan ketika konser kemudian mendapat applause gitu ya dari para penonton, kan jadi semangat lagi ya ketika pulang ke rumah kan gitu ya. Pernah nggak selama Kang Iman Sabumi melakukan konser, apakah konser online ataupun konser offline, merasa tidak terapresiasi? Pernah?
pasti pernah. Pasti pernah. Dan itu dampaknya memang sangat mengganggu. Nah, Sangat mengganggu. rasanya odading banget ya. Oh, dari banget gitu. Anjay. Itu tega ngomongnya. Tapi begini sebenarnya apresiasi itu tidak bisa dipaksa Iya. dan memang harus objektif. Untuk ketika misalkan kita menyampaikan sebuah apresiasi karya, wah halus mang peda babaturan Iman Sabumi, enggak, tidak seperti itu. Jadi kalau memang ada saran kemudian masukan, enggak apa-apa disampaikan, apalagi misalkan ada semacam forum misalkan berkumpul para musisi ya, kita bahas diskusi kekaryaan musik dan apresiasi musiknya. Ketika berkumpul misalkan orang-orang film ya, di situ ada juga diskusi film dan apresiasi filmnya misalnya gitu. Artinya sejauh ini sih saya merasa bahwa nilai-nilai apresiasi di Majalengka sudah mengalami kemajuan dan sangat signifikan. Nah ini harapannya sih ke depan bisa mulai ditumbuh kembangkan lah gitu kan. Oke, Bang Iman, sangat menarik barusan ketika kemudian kita berbicara apresiasi yang dipaksakan ya. Sebuah kondisi pada tahap-tahap yang memang sudah terdegradasi, dalam arti sudah sangat susah untuk dibangunkan. Yeah. Intervensi yang kemudian bernilai positif. Saya sering bukan melegalkan gitu ya, tapi memang apakah perlu, karena apa? Karena budaya apresiasi sejak dini juga harus kita mulai dilakukan ya. Buruk apapun atau sekecil apapun, ketika orang melakukan kreativitas lah dalam bentuk apapun gitu. Dan mohon maaf ditambahkannya Kang Iman. Iya. Jadi ketika orang melakukan tindakan kreatif atau melakukan proses kekaryaan, saya yakin tidak ada yang berniat untuk membuat yang jelek. Tidak ada yang gue mau bikin karya jelek, nggak mungkin gitu. Jadi saya pikir ini masalah proses. Misalnya Iman Sabumi sekarang subscribersnya berapa? 170 genap. Maju. Tadinya berapa sok jujur? Waktu ketemu sebelum ini Ketemu Mang Iman teh Arita kan ukur 80-an lah. Oke, itu kurang lebih 2 bulan yang lalu ya? 2 bulan yang lalu. Oke, sekarang? Akhirnya ke 170 genap Mang. Alhamdulillah lah. Ya. Berarti kurang lebih naik sekitar 40%-an ya. Jadi yang mau subscribersnya nambah boleh ketemu sama gua. Hanya gitu ya. Iya. Enggak artinya saya yakin ketika saya melakukan diskusi dengan Kang Iman waktu itu di bawah pohon beringin ya, romantis banget ya. Di desa Bonang. Iya. Salam buku Bonang kalau nonton. Kita ngebahas sedikit tentang apresiasi sebenarnya gitu, bahwa Majalengka ini dari semua elemennya itu, apalagi ya elemen kreatif gitu ya. Kemarin kan Majalengka baru saja menyandang apa? Kabupaten kreatif ya. Kabupaten kota kreatif. Layak diapresiasi, apalagi oleh para masyarakatnya. Ya alhamdulillah ya, sudah tidak mudah itu teh. Iya. Perjalanannya Panjang panjang ya. sekali. Begitu kurang lebih. Oke, ya ini juga sebetulnya kita akan menyentuh kepada bahwa kemudian Majalengka ditetapkan sebagai kabupaten kreatif dan layak pertunjukan ya. Iya. Maka kemudian ketika membangun pondasi apresiasi itu juga memang harus sudah kita lakukan dari sejak dini, karena tanggung jawab moral sebagai kabupaten kreatif juga tentu ini harus momentum ini harus kita jadikan awal, karena kebetulan memang Majalengka sekarang ada euforia di berbagai hal ya. Yang pertama adalah tentu saja ada Bandara Internasional Jawa Barat, lalu kemudian juga tumbuhnya komunitas-komunitas yang sangat luar biasa yang juga ikut mendukung kita ditetapkan sebagai kabupaten kreatif. Yang tentunya seperti tadi, bahwa ayolah kita mulai
membangun apresiasi karena tadi seperti yang Iman Karena juga, kalau kreasi sudah banyak. ya tinggal Sudah banyak di berbagai elemen, musik, film, video. ya Apalah itu sudah banyak kreasi di Majalengka. Hanya tinggal itu tadi saya tertarik dengan kalimat pondasi apresiasi. Ya, ini penting. Mang Pedi, happy birthday Mang Pedi. bagaimana kan dia lah Deh Mang, agok. Terus kan? ya Ada yang ulang tahun, Mang Pedi Sumantri. apa namanya mengulang kata Mang Iman tadi kaitan dengan pondasi apresiasi tentu saja kita emang harus sejak dini melakukan ini sebagai salah satu bentuk tanggung jawab kita sebagai komunitas kreatif ya. Makanya kalau kita mengidentifikasi teman-teman kreativitas yang ada di Majalengka tentu saja tadi Mang Iman sudah sampaikan bahwa ada begitu banyak ya, ada bidang video, ada kemudian juga bidang-bidang lain yang tentu saja ini juga menjadi satu potensi yang sangat luar biasa untuk mendukung bagaimana kemudian mewujudkan benar-benar bahwa kreativitas menjadi satu kekuatan di Majalengka ya. Sehingga kita memang perlu dukungan yang sangat luar biasa kaitan dengan kreativitas atau apresiasi ini, karena tadi bahwa sebuah apresiasi ini sangat meningkatkan energi energi berpikir kita, energi berkontemplasi teman-teman yang suka melakukan kekaryaan ya, baik buku, puisi atau sastra lah atau lagu dan sebagainya. Nah, maka kemudian ini kira-kira menurut Mang Iman atau menurut kita atau bahkan menurut teman-teman ya, silakan kira-kira apa yang harus dilakukan kaitan dengan tadi membuat fondasi apresiasi. Baik, bicara fondasi ini kan sangat mendasar ya. Bicara fondasi itu sangat mendasar. Saya pikir yang pertama harus dilakukan adalah mengenai, ini hal klise ya, tapi ya itu tadi karena fondasi kan tata krama. Dari tata krama dulu ya. Tata krama dulu. Karena apresiasi itu bisa dia Bang, ini ternyata banyak yang kesaung ngeri ya. Ya mungkin ini mengejar kenikmatan liwetnya entah apa gitu ya. Oke, kembali lagi ke itu tadi, apresiasi. Contoh. Misalnya kita mau kayak Mang Iman. Mang Iman mau berkarya menyanyikan lagu tentang siapa misalnya. Mang Iman pernah nggak menyanyikan lagu tentang siapa? Person. Tentang orang gitu. Orang atau wilayah. Ya itu Majalengka ini kan tentang wilayah. Oke, Majalengka Selatan, Mang Iman pernah nggak pamit ke orang Majalengka Selatannya buat bikin lagu atau langsung bikin? Langsung bikin. Oke. Nanti suatu saat ini bisa dibuktikan bahwa ketika Mang Iman misalnya mau membuat lagu untuk sebuah lagu misalnya Bonang, misalnya ya Desa Bonang, kecekunya ceku manawi karidoan abdi bade ngadamel lagu kang ceku. Ini mari kita buktikan gitu ya bahwa tata krama atau adab itu adalah pondasi. Karena output dari tata krama nanti bisa menjadi doa. Doa ini penting. Doa ini penting karena kita tidak tahu doa siapa yang diijabah untuk kebaikan kita. Ya. Apalagi yang sudah mohon maaf, yang sudah tidak punya orang tua. Ayo doa siapa? Doa adalah satu hal yang itu tadi, fondasi.
tidak bisa disepelekan. Jadi apalagi hal-hal yang berkaitan dengan misalnya kan belum tentu ya kita membuat sesuatu terus tiba-tiba orangnya suka atau tidak, kita nggak tahu tanpa adanya permisi gitu ya. Dan ini yang sedang terjadi ini menurut saya dewasa ini adalah ketika kita bicara krisis moral ya ini tata krama gitu. Mari kita coba ketika saya pernah nge-vlog tempat makan di satu daerah. Pak, punten abdi bade nge-vlog tuanganana wios. Oh wios cep kan gitu ya. Naon channel YouTube-na cep ini dari tata krama loh. Yang tadinya saya mau bayar. Jadi gratis. Dikasih duit lagi. Hiji. Wah, dikasih duit banyak. Can doa deh. Can doa. Itulah. Ini penting ya. Jadi yang basic, yang pondasi ya karena kita orang timur ya. Ya tata krama, adab, sopan santun. This is number one. Untuk menciptakan sebuah the power of appreciation, kekuatan harus dijalin terlebih dahulu adalah yang pertama adalah indahnya tata kramanya gitu loh. Tino kolot anu ngora, tino ngora anu kolot. Kan ada tata caranya, ada tata kramanya. Bikin lagu juga kan ada tata caranya kan. Nah ini penting. Jadi yang menurut saya yang basic adalah menciptakan tatanan tata krama yang baik. Kalau ada yang belum baik ya kita perbaiki gitu ya. Bukan berarti yang tidak baik dijauhi, enggak, bukan itu caranya. Tapi yang tidak baik mbok yang diperbaiki. Yang sudah baik mbok ya mengayomi gitu loh ya. Kurang lebih itulah. Oke. Kalau dari saya mah gitu ya. Sangat menarik ya apa yang barusan disampaikan oleh Mang Iman. Tapi sebelumnya nih ada teman-teman yang ada yang sudah masuk nih, ada beberapa. Iya. Ada Wah banyak. Salam buat semuanya ya. ya ada Terima gaji. Terima kasih. Kang Deddy Rustandi itu di Bandung ya. Di Bandung. Kang Deddy, Salam. ya, Saya pernah di Bandung lama Kang. ini Laporan ya. laporan. Ada Kang Jadin Taylor Y7. Taylor maksudnya beliau tukang jahit. Tukang jahit. Ya maksudnya suka bikin baju-baju lah. Ya salah ya Kang Jadin ya. Lalu kemudian ada Mang Apai. Salapai. Petani medit ini. Petani medit. Salam Ya, petani oke. medit. Ini kan Deddy Rustandi memberikan apresiasi bahwa apresiasi respek atas karya anak bangsa apa positif. Positif Ya. Kang. Positif. Nah, ini Mang Apai Salapai tetap malas dan jangan Wah, semangat. tetap malas dan jangan semangat ya. Sigana virus geus ka mana-mana ya Mang Iman berbahaya ya. Siap Bang Apai. Ini ada Dapa Maulana, salam tetap malas dan jangan semangat. Tuh. That's good. That's good. Mang Dapa Maulana. Manap. Ya. Terima kasih Dapa ya. Ya, kemudian ada Kartini Karmesi juga. Nah, ini terus memberi inspirasi kaum milenial. Wah, saya itu Luar biasa, kolonial Pak itu Iman sebetulnya ini kolot milenial gitulah. Sama ya kita kolonial ya. Dan Desitia Atmaja ya, kemudian ada Kinot, ada ini Pak Kabid nih. Oh Pak Kabid, Dadan salam. Setiawan, Assalamualaikum ya. Pak Kabid. Pak Kabid Selamat beristirahat, Non, menikmati sih, hari Minggu. Ya, Cie. DPMPTSP Pangpanjangna singkatan perizinan, dinas di Kabupaten Majalengka. Selamat Selamat malam pagi. ya Pak Selamat Dadan malam. Setiawan. Nah, ini ya, Dek Sintiana Brata Atmaja. Sakis nggak ikut. Nah, Nggak ikut? jadi, nggak ikut. Kenapa? Sekarang. Kenapa? Capek. Oh tadi habis konser. Cie, habis konser. Oke, Bang Iman, yang Ya. paling penting harus kita garis bawahi itu adalah tadi Ya. salah satu tahapan yang harus dilakukan dalam membangun pondasi apresiasi tadi itu adalah keadaban Ya. atau Itikan bisa. ya attitude juga ya, Attitude. sikap ya. Ya. Bagaimana kemudian apa yang tadi sudah dicontohkan bahwa kemudian semacam meminta izin Izin. terlebih dahulu kebiasaan tentang personal atau tentang wilayah Atau tentang institusi ya. ada baiknya memohon izin dulu, memohon restu gitu Iya, kan ya. gitu. Oke, jadi Bukan teman-teman hanya juga hajatan sendiri- aja yang minta doa restu ya. Jadi berkarya juga harus meminta doa restu. Ya,
Teman-teman sudah ada satu poin yang sangat penting saya pikir ya, yang mungkin juga selama ini tidak pernah kita pikirkan ya, ketika kemudian kita membuat sebuah karya tentang tadi ya, tentang personal, tentang institusi, tentang wilayah, meminta izin sekaligus meminta restu, itu adalah juga bagian terpenting dari membangun fondasi. Basic itu Iya. fondasi. Oke, jadi itu ya harus diingat ya. Iya. Nah kemudian itu kan yang dilakukan oleh si pengkarya Mang Iman. Iya. Nah ini kaitan dengan membangun fondasi, yang harus dibangun itu juga kan lingkungan atau sosial, Oke. atau bahkan mungkin juga Step by stepnya sebenarnya banyak, Nah, termasuk kondisi. knowledge ya. Hmm. Artinya pengetahuan betapa pentingnya apresiasi gitu. Apresiasi dalam bentuk hal yang sederhana adalah misalnya begini. Mang Iman pernah nggak lewat ke satu tempat, punten gitu. Iya, Kemudian nggak dijawab, pernah nggak? pernah. Pernah. Ya. Jadi apresiasi itu ya respon gitu loh. Jadi kalau orang yang punten kemudian nggak dimanggakan, itu tidak diapresiasi berarti. Jadi ini berkaitan erat dengan feel, Ya, rasa. dan itu betapa masgulnya kalau seperti itu. Betul, betul. Seperti halnya misalkan banyak dai atau misalkan para pejabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah harulang, weh. Hmm. Sampai salamnya 2 kali, sampai salamnya 3 kali. Padahal itu menyapa loh, say hello gitu ya dalam bentuk lain. Apalagi doa kan, Ya. salam itu kan doa. Jadi ya apresiasi ini erat kaitannya dengan rasa gitu. Dengan rasa ya. Rasa. Jadi ketika kita ingin merasa enak, ya kita harus belajar mengapresiasi dari hal-hal kecil gitu ya. Maksudnya apresiasi itu bukan hanya konser terus ditepokin, artisnya bukan cuma itu. Jadi hal-hal basic tadi seperti orang misalnya punten ya dimanggain, Bo, kenapa gitu ya, kan nggak boros kosakata kan ya. Iya. Iya. Ya, dan itu juga ternyata ketika kemudian berbicara kesenian dan kebudayaan, makanya kemudian ketika Dan itu bagian budaya, Ah. budaya ketimuran. Punten mangga itu Ya. budaya yang sangat basic sekali. maka kemudian ketika lingkupnya kemudian kita besarkan ya, bahwa ini membuat puisi dan sebagainya itu adalah bagian kecil dari kebudayaan, maka keadaban atau nilai-nilainya itu tadi ya, bahwa tadi itu juga menjadi bagian penting bagaimana kemudian ketika kita akan membangun apresiasi, karena sebuah karya juga tadi, contoh kecil tadi adalah urusan punten mangga lah. Iya. Kan memang sangat kumahan gondok gitulah, menggondok ngelamun orang teh kana geus punten gitu tuh dijawab ngomong-ngomong acan acan gitu kan kan, gitu ya. ada rendang gitu ya teh, padahal ya meskipun ya itu mah terserah gitunya, ketika kita sudah melakukan kekaryaan kemudian tidak diapresiasi dan sebagainya, meskipun ya gagal rendang lah Iya, itu. tapi kan beda ketika misalnya punten mangga, ekspresi yang lain pasti dikasih lagi respon. Bahkan bisa saja orang tiba-tiba gitunya. Betul, apalagi kalau di perempatan jalan tetot bari melotot ya, apa salahnya Mbok saya senyum gitu loh pagi-pagi itu kan, Ini pagi-pagi mau ke kantor mau kemana, yang ini mau galon kan gitu ya, saking sibuknya orang lupa gitu dengan ekspresinya sendiri melotot kan gitu ya, orang nggak enak lah melotot lagi bro. Tapi kalau mangga Pak di payung, saya pernah ini asli di perempatan yang lumayan traffic lalu lintasnya sering itu ini pasar balong ada bapak-bapak mau lewat bawa anak, saya persilahkan dulu padahal saya udah agak maju ke depan loh motor, saya mundur dikit, bapak mangga, saya hatur nuhun. bahkan itu sangat luar biasa. Dan itu luar biasa. Ini hal basic yang mohon maaf ya kita lupa ya, basic dari budaya bangsa kita ini ya tata krama gitu loh, tata krama. Ya, keren kan? Betul nggak? Takutnya salah loh. Keren bahwa dari apresiasi kemudian dan
ini yang hilang sebetulnya Ya. dari yang selama ini saya saksikan ya, sampai detik ini Mang Iman, bahwa ada yang hilang dari kita ini. Ya, ada yang hilang seperti yang tadi disampaikan. Sebetulnya sangat sederhana kan, dan ciri ini sudah menjadi ciri manusia Indonesia. Ya, Jelas. ramah, kemudian juga tepok seliro, timur Jawa Maya. Nah, ini yang kemudian tiba-tiba saja hilang dengan berbagai sebab ya. Mungkin teknologi, mungkin juga persaingan hidup, lalu kemudian juga kira-kira ada peran negara tidak? Kita sikapi dulu dari komennya Pak Kabid. Oh iya. Apalagi Silakan, kalau Mang Iman deh, kita yang mau baca deh. istiqomah, mohon izin ya Kang Iman ya. Menjadi keikhlasan. Amin. Amin. Doa-doa terbaik dari orang-orang sekitar kita itu, apalagi sekali mungkin di sosmed, ketika orang mendoakan ke kita itu baik, ya amin. Nah, ini apresiasi kan? Bismillahirrahmanirrahim. Amin itu apresiasi. Itu basic. Nah, tadi sambungannya dari apa yang Mang Iman Sabumi sampaikan, ketika bicara apresiasi kemudian mempertanyakan peran negara, jelas ya. Salah satunya ketika kita bicara pendidikan moral Pancasila, ya ini kan kita bicara apresiasi moral, ini apresiasi gitu. Bagaimana ketika dulu saya ingatnya PMP ya. Beda orang yang belajar PMP sama yang suka minggat PMP-nya beda, sikapnya beda. Tentu saja ini menjadi perhatian penting untuk negara, bagaimana terus untuk bagaimana Pak dosen ini. Oh iya. Ya. Selamat Silakan, malam Mang Pak Iman. dosen. Knowledge, teknik, mangga skill, latihan mengucapkan mangga sambil menundukkan badan sebagai attitude balas membalas apresiasi. Terus uduna terus siap. Pak dosen sok udut. Dia Pak dosen udut barang. Duh, ini kan apresiasi. Ada rokok ya, ada rokok di bawah. Kalau tidak dibakar, ini berarti tidak diapresiasi rokoknya. Jadi ya saya ambil, saya bakar. Ini salah satu bentuk contoh Pembenaran. apresiasi ya. dan inspirasi. Nah, apresiasi dan inspirasi ya. Terima kasih Pak dosen Doni, supportnya ya untuk kan Unma ya beliau. Iya, Salam iya. untuk para Teman-teman Fakultas Teknik Ya, teman-teman Universitas Unma, ya. Majalengka ya. Oke, dari Pak Dadang juga tadi sudah ada, dari Pak Doni juga sudah ada barusan ya. ya. Yang jelas bahwa sudah ada 3 poin ya, bagaimana kita akan membangun apresiasi. Yang pertama adalah Attitude. attitude dalam Dan kayaknya kita baru ngomongin attitude dari tadi sebenarnya. Baru satu yang kita hanya bahas. dari kita ya. Nah, ini tadi pertanyaan atau bukan pertanyaan, kegelisahan kita ini sampai di mana, bukan negara ya, berarti pemerintah dalam hal ini ya. Kalau negara mah jeung urang-urang gitu. Ya, artinya kan gini, pemerintah juga dengan tetap menjaga dan mensupport kurikulum yang isinya ada PPKN ya sekarang, Ya, PPKN ya, berarti itu sudah andil dalam hal apresiasi Ya, karena sebetulnya melalui bidang PPKN ya. kemarin ini ada sesuatu yang sangat menarik, Mang Iman, ketika saya dalam perjalanan, kemudian kendaraan mogok, Ya. terus didorong, tiba-tiba aya nu turun, Dari naik motor anak muda, laki-laki dan perempuan. Kita agak kaget juga nya, saha tiba-tiba eureun milu ngadorong. Ini kan apa namanya? Iya, nu disebut Pancasila. dibaca
bukan hanya dibahas, upacara terus diperdebatkan gitu ya. Iya, Tapi iya, juga dijalankan bahwa diaplikasikan. Wing wah ya luar biasa anak muda ya. Ternyata tuh wing nganyakeun ieu saha teu yang coba Kira-kira seumur SMA gitu atau kuliah. kuliahan lah. Yang jelas mungkin mau berangkat juga kuliah, yang pakaiannya sih pakaian bebas, laki-laki dan perempuan. Dan buat teman-teman kemarin ya, saya belum mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan lewat media siaran langsung ini juga bisa sampai, kalaupun tidak karena teman-teman sudah memberikan cinta yang sangat luar biasa kepada kami. Ya. Mudah-mudahan malaikat-malaikat jatuh cinta pada teman-teman. Amin. Apresiasi. Iya. Amin. Terima kasih Pak Doni Susandi. Iya. Sukses juga untuk Pak dosen dan unmaknya. Oke. Lalu kemudian juga ya pada hari ini ada yang berulang tahun, Kang Pedi ya. Oh, iya, Kang Pedi betul. Somantri. Tadi muncul ke Tadi permukaan. muncul di sini. Sekarang kemana? Lalu kemudian sudah Ya selamat ulang tahun aja. ya, selamat ulang tahun, Kang semoga Pedi sehat sukses selalu. sehat dan banyak rezeki tentu saja. Amin. Lalu kemudian juga tetap sehat ya. Hmm. Oke, sesuai dengan tema ya, bahwa kemudian apresiasi ini bisa memunculkan kegilaan. Gila adalah sangat luar biasa Spirit dampak ya, spirit. Menjadikan spirit, menjadikan Coca-Cola. Oh itu Sprite ya. Karena anginnya nggak gelembung jadi menjadi tidak connect ini ya. Menjadikan energi yang sangat luar biasa, dan itu saya rasakan sebetulnya teman-teman. 70 lagu yang saya buat itu sebetulnya 70 lagu. ya Berapa lama buatnya? dari 2016 lah, 2016 sampai 4 tahunan berarti 4 cukup lama tahun, sih. 70 lagu. Kuncinya sama nggak? Maksudnya Lila sebenarnya nama. Ngorek kunci lagi kebayangnya 70 lagu. Apresiasi untuk Oh Kang ya, Iman Sabuni. itu sebetulnya berasal biasa. dari inspirasi dari teman-teman ya, dari kegiatan teman-teman, terus dari apresiasi yang teman-teman berikan juga, yang tentunya Tuh. tadi ternyata Karena dampak diapresiasi jadi semangat. sangat luar biasa, benar Mang. Betul, jadi gila lebih gila berkarya. Nah, lebih gila gitu. Betul. Dengan Candi Jana Bumi Jajan Mang. Sudah terekam dengan baik. Hanya beberapa lagu saja. Kira-kira berapa lagu yang terekam dengan baik? Ada 2-3 lagu lah. 2-3 lagu terekam dengan baik dari 70 lagu. Mang. Ini yang nggak mengapresiasi berarti siapa? Ya, apakah Mang Iman Sabuminya sendiri yang tidak mengapresiasi diri sendiri gitu ya? Enggak. Jadi biar Mang Iman Sabumi semangat untuk merekam lagu-lagunya kan sayang ya. Masa 70 lagu yang direkam 3 lagu, waduh. Nah, itu agak Ya, tiru lagu gue. Nanti kamu Segitu juga sudah uyuhan ya. Sudah uyuhan. Ya semoga nanti Maklum. depan saya doakan Kang Iman Sabumi bisa merekam karya-karyanya, apalagi bisa membuat video klipnya, sampai bisa dikontrakan RBT-nya. Ya, Amin. yang jelas saya ingin membagikan spirit ini, Mang Iman, pembicaraan kita pada malam hari ini buat teman-teman juga yang terus melakukan kekaryaan ya. Terus saja lakukan itu, karena selera orang itu berbeda-beda. Ya, jangan takut untuk tapi dan seburuk apapun ya, orang kan membuat karya Ya. juga. Betul. Tidak ada lah orang yang Tidak ada yang dan berkarya, tidak ada yang niatnya buruk buruk karya loh. itu ya. Karena pasti segmennya juga berbeda-beda ya. Ya, Kita betul. bermiliar-miliar pikiran dan gagasan di dalam otak, tentu saja juga memiliki betul. seleranya masing-masing. Jangan takut untuk membuat karya-karya sendiri. Ya. Kita harus memulai menciptakan karya-karya tentu saja. ya. Kalau yang berulang tahun mau kemanakah gerangan Dan ini? ini juga layak diapresiasi. Bro Pedi ini salah satu tokoh penggerak bidang arsitektur di Majalengka Ya. dan
beliau menuntut ilmunya di Jogja, kemudian mengaplikasikannya untuk kota Majalengka tercinta. Lagi-lagi kita harus mengapresiasi. Cing mangka dia tuh. Ya emang Kan berulang tahun mama mau tukang fotonya. memberikan statement tentang lelengkahan orang gitu. Ya, teman-teman yang beredar di Majalengka itu seperti yang Mang Iman tadi sampaikan dari awal ya, kita memiliki potensi yang sangat luar biasa. jangan sampai potensi ini menjadi impotensi. Mending menjadi potensi tapi menjadi berbahaya. Kenapa menjadi berbahaya? Karena kalau impotensi kan terudang. Tidak bangkit kan. bisa menjadi berbahaya. Nah, tapi kan sudah banyak contoh sekarang juga ya. Ya bagaimana kemudian info Majalengka mau loba nu subscribe-nya orang mana eta? Info Majalengka. Info Indi positif. Indi positif orang Majalengka ada, cuma mayoritas bukan orang Majalengka. Dan ini menjadikan sesuatu yang berbahaya. Rumah dia. Hah? Buruk kan dia. Ya artinya begini, teman-teman begini ya. Oh iya, saya ucapkan selamat dulu untuk seorang kreator digital dari Majalengka ya. Siapa itu? Fiksi. Oh iya, Fiksi Ain Rafiq ya. 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 Kemarin sempat bareng ngejurin sama saya di acara lomba video. Saya ketemu Fiksi itu kurang lebih 3 tahun yang lalu. Subscribersnya kalau tidak salah baru sekitar 33.000 ya. Dan sekarang sudah 1 juta subscribers. Kabita ini. Kabita? Ya makan bikin konten. Kabita. Bikin konten luar biasa. Selamat saya ucapkan kepada Bro Fiksi ya yang sudah mencapai 1 juta subscribers. Saya yakin Fiksi ini tidak mudah ya untuk sampai ke titik ini, apalagi mengusung orang Sunda. Bahasa Sunda gitu, bahasa Sunda. Jadi dialek dan bahasanya juga banyak menggunakan bahasa Sunda. Keren. Oke. Ya, dan dukungan moral juga ya buat Fiksi Ain Rafiq dari Iman to Iman. Jadi kemana ya paguyuban iman-iman gitu ya. Nah ya konferensi iman-iman kan aya konferensi asep-asep aya gitunya Mang Asep tinggal aya nangga konferensi iman-iman Iya. mecak iman gitu kan gitu. Bisa jadi mana. Oh. Banyak loh di Majalengka juga namanya Iman ya. Salam ya yang buat yang bernama Iman. Iya. Salam hormat. Jadi, mudah-mudahan kita tetap beriman terus-terusan. Lagu dulu deh. Satu lagu dulu, Bro. Sebelum, Silakan mainan. Sebelum statement closing ya. Ya, mengakhiri perjalanan kita di malam hari. Silakan. Oke. Kang Iman. Agak sini aja Kang Iman biar orang-orang bisa mendengarkan dengan fokus. Ini lagu bukan kegelisahan sebenarnya. Tapi ketika kemudian orang yang terlalu baik itu juga akan menjadi sesuatu yang kita agak susah juga untuk Iya. di saat sepi engkau tetap temanku. Di saat sedih engkau tetap temanku. Saat marah engkau tetap
tetap temanku. Entah harus bagaimana, aku padamu. Entah harus bagaimana, aku padamu. Ya, saya berterima kasih Bang Iman ketika kemudian ada kebaikan seseorang Oke. yang tidak mengharapkan balas kebaikan. Oke, izinkan saya mengapresiasi lagu ini. Saya melihat bahwa lagu ini tercipta atas sebuah ikatan pertemanan yang tulus, karena pertemanan yang baik bukan hanya mengenal karakter baiknya teman kita saja, karakter tidak baiknya juga harus kita kenal dengan baik, bukan begitu? Iya, tepat sekali. Iya, sehingga satu sama lain bisa saling mengendalikan, bisa saling memahami, kan gitu ya. Ya. Oh, goreng adat. Kan gitu ya. Tapi Oh, orang geus kurang kada deui. keapanya. Oh, ada tadi itu dan sebagainya. Iya, jadi harus tahu. Harus tahu. Oke, itu barangkali teman-teman, sekali lagi tentu saja terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Aduh, eta motor gandeng, Ya. akan pulang. Sekali lagi terima kasih tentu saja buat teman-teman yang sudah hadir tadi ya. Ada banyak Banyak sekali terima kasih. banyak Banyak. mengapresiasi, dan tentunya juga ini juga salah satu bentuk bagaimana kemudian kita terus-terusan menautkan pertemanan Iman ya. Ya. Dan terima kasih juga atas semua yang sudah kita bicara pada malam hari ini, dan tentunya ada ingin disampaikan untuk menutup acara ini dari Bang Iman ya. Ya, kalau menutup acara mah nanti Kang Iman, saya hanya ingin menyampaikan beberapa poin saja. Satu, terima kasih atas kehadirannya yang sudah hadir gitu ya. Kemudian yang kedua, mari kita lakukan yang terbaik untuk Majalengka ini, tentunya sesuai dengan masing-masing. Just do it the best, tetap malas dan jangan semangat. Saya Iman Sabumi. Saya Iman Ples. Salam Tuhan Paham. Salam teman sebaham. Lanjut Mang Iman. Kita adalah teman, teman sepermainan, selalu saling menjaga, selalu saling setia. Kita adalah teman, teman hidup sepaham, selalu saling mengingatkan dalam menjalani kehidupan. Kita